Selamat pagi Pak Aris dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan presentasi saya. Perkenalkan, saya Gading dari kelas 12I dan dari ini saya akan mempresentasikan sebuah cita-cita, pekerjaan dan profesi yang ingin saya gapai di masa depan untuk pelajaran agama ini. Nah, ini mungkin kayak susah banget ya, Menteri Pendidikan. Tapi sebenarnya Menteri Pendidikan di sini itu adalah ultimate goal-nya. Dan untuk menuju ke sana tuh kan ada proses-prosesnya. Sampai dimanapun nanti prosesnya aku bisa sampai, aku pun udah menganggap itu sebagai pencapaian, jadi nggak masalah. Maka biar jelas, aku pengen jelasin dulu apa itu Menteri Pendidikan. Jadi mungkin teman-teman pasti udah tahu ya bahwa Menteri Pendidikan itu adalah a man in charge buat pendidikan di sebuah negara. Jadi dia yang paling bertanggung jawab akan penyelenggaraan pendidikan di negara itu. Jadi kualitas suatu negara pendidikannya itu bergantung sama Menteri Pendidikannya. Terus kenapa sih aku bisa sampai ke sebuah permenungan kepengen jadi Menteri Pendidikan? Jadi ceritanya suatu saat itu aku ikut sebuah organisasi. Nah, di organisasi itu aku berperan sebagai yang kayak awalnya kan organisasi itu lagi jatuh ya, jadi agak kurang baik. Nah, di sana aku coba, karena dipilih jadi wakil ketua saat itu, aku memperbaiki sistemnya di sana. Jadi kerjanya supaya lebih baik dan akhirnya kita bisa menggapai prestasi. Tapi suatu saat karena aku ada suatu kepentingan yang lain, aku harus out dari organisasi itu dan di lomba selanjutnya aku nggak main. Tapi ketika saat itu fondasi organisasinya itu udah baik dan ketika lomba yang berikutnya dimulai, mereka akhirnya bisa menang meskipun tanpa aku. Di momen itu aku senang dan aku sadar kalau hidupku itu bermakna ketika aku bisa membantu orang lain dan mengeducate orang lain jadi lebih baik. Setelah aku mau jadi Menteri Pendidikan. Selanjutnya itu purpose sama meaning tadi ya, pemaknaannya. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang action plan. Ini yang paling susah sih, karena wah ini Menteri Pendidikan nih mesti susah banget kamu sampai ke sana. Kamu gak hanya butuh kompetensi, tapi kamu juga butuh hoki. Kamu butuh dipilih oleh presiden yang saat itu sedang in charge. Maka dari itu ini action plan yang aku pengen berlandaskan bahwa sekarang aku ini lagi sekolah di jurusan teknik. Pertama, aku pengen dari keteknikan ini aku bisa belajar logika sama naluri berpikirnya dulu. Jadi gimana caranya anak teknik itu mikir dan itu sebagai fondasi dalam pengambil kebijakan rasional, logis, dan juga based by data. Makanya aku mau masuk ke teknik kimia, teknik yang bisa baca data dan lain sebagainya. Lanjut setelah itu, setelah belajar bertahun-tahun ambil S1, aku ingin kerja dulu, belajar di lapangan, di industri itu realitanya kayak gimana, supaya jadi landasan buat persiapan generasi muda ke depannya untuk menghadapi era industri. Setelah itu, aku pengen setelah semuanya aku kumpul, modal kumpul, aku bangun sekolah. Sekolah ini untuk apa? Buat membuat model pendidikan yang bakal aku pakai ke depannya. Nanti kalau berhasil dan dilirik oleh banyak orang, itu bisa masuk sebagai membrandingkan namaku sehingga nantinya bisa terpilih. Tapi kalau misal nggak terpilih itu nggak apa-apa, karena ketika aku sudah membangun sekolah ini, artinya aku udah berkontribusi baik buat pendidikan di Indonesia. Ini tentu banyak banget kelemahan dan juga tantangannya dari planku ini. Mungkin agak nggak realistis juga karena kita nggak tahu prospek dunia ke depannya kayak gimana. Apalagi kalau aku nanti udah stuck di zona nyaman sebagai seorang engineer. Tapi nggak apa-apa karena sesuai motoku, aku punya moto yang aku masukkan ke pemaknaan yaitu Carpe Diem. Artinya seize the day, take every opportunity, and make yourself into a better person. Jadi segak realistis apapun rencana itu, ambil dulu, kita buat realistis, dan pasti kamu jadi orang lebih baik ketika kamu berani untuk mencoba. Itu yang akan selalu aku pegang dan itu yang akan aku pakai di kehidupan. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh. Boleh, silakan. Kenapa kamu mau harus banget jadi menteri? Kan kamu mau ngedukasi Indonesia kan? Jadi guru kan udah cukup. Pertanyaan bagus. Sebenarnya aku tadi nggak pernah ngomong harus banget jadi menteri. Jadi
Aku sebenarnya planku yang ada di sini itu masuk phase 3, di mana aku pengen cukup membangun sekolah dulu, membangun model pendidikan yang bagus dan juga layak. Dari itu sistem bagaimana kita men-treat gurunya, men-treat muridnya dan lain sebagainya. Kita bikin sistem yang layak dulu. Setelah itu, ketika sistemnya bagus, tentu kan ini jadi percontohannya. Kalau jadi percontohan, nanti aku bisa masuk ke dunia pendidikan selain di sekolahku. Dan ketika itu namaku udah cukup baik dan nantinya terpilih jadi menteri. Tapi kalaupun tidak terpilih itu juga nggak apa-apa. Karena yang penting aku udah berkontribusi dan menjadi model bagi pendidikan di Indonesia. Satu lagi, mungkin. Kalau kamu nggak jadi menteri pendidikan, plan keduanya apa? Plan keduanya sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Aku menteri pendidikan tuh adalah bonus. Nah, tapi yang terpenting aku bisa membangun sekolah. Itu tujuan yang paling akhir dan paling penting. Itu dia. Oke, terima kasih.